Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kembali lagi bertemu saya, Ahmad Beni Carter dari SMP Negeri 1 Makati Jaya. Dalam sesi kali ini kita akan mengadakan praobservasi kepada rekan kami, Bapak Stefanus Peri Irawan, SPDGR, yang insya Allah akan kita observasi selanjutnya, dan kali ini kita akan melakukan praobservasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan oleh Bapak Peri. Baik Bapak Peri, selamat pagi. Selamat pagi Pak Beni. Baik Pak, kabarnya hari ini bagaimana? Puji Tuhan semua dalam keadaan baik Pak Beni. Iya, syukur ya Pak ya. Iya Pak. Kita memanjatkan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua diberikan kesehatan. Kali ini santai saja Pak Peri ya, kita akan membahas mengenai perencanaan yang telah Pak Peri buat dalam rangka kita observasi ke depannya nih Pak Peri. Iya. Jadi Pak Peri nanti akan saya observasi di kelas, jadi sementara sebelum itu kita melakukan praobservasi ini. Saya ingin sedikit mengulik tentang perencanaan yang Bapak buat nantinya agar supaya pelaksanaan kita tuh bisa sesuai dengan apa yang direncanakan Pak. Baik Pak Peri ya. Iya Pak. Kali ini mungkin kami akan menyampaikan dulu apa sih tujuan dari dilaksanakannya praobservasi ini Pak. Iya. Jadi biar Pak Peri tidak bingung ya kenapa sih harus ada praobservasi. Jadi memang praobservasi ini digunakan khususnya untuk kita dalam melaksanakan kegiatan observasi Pak, agar supaya nantinya kalau Pak Peri setelah dipraobservasi, nanti strategi yang Pak lakukan ini bisa nantinya Pak Peri fokuskan ya. Iya. Yaitu tujuan kita melaksanakan percakapan praobservasi ini Pak. Baik Pak Peri, mungkin kita masuk ke materi yang telah Pak Peri kirimkan. Saya sudah baca rencana atau modul ajar dari Pak Peri. Iya. Kira-kira nih Pak Peri, dari pembelajaran ini apa sih tujuan pembelajaran dari Pak Peri yang Pak Peri tetapkan di pertemuan nanti? Oh iya. Baik Pak Beni ya. Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan di pertemuan nanti, yaitu tujuannya saya akan mengajak peserta didik melatih kemampuannya untuk mendiskusikan tokoh dan penokoh dalam cerita bola-bola waktu yang tersaji dalam teks naratif, untuk melatih mereka menulis dan membaca Pak Beni. Ya, kalau boleh tahu materinya tentang apa nih? Materinya tentang teks cerita fantasi. Oh, cerita fantasi ya. Iya. Menarik sekali Pak. Kira-kira nih Pak, dalam materi ini yang telah Pak sampaikan tujuannya tadi, itu kira-kira area pengembangannya kemana saja tuh? Untuk area pengembangan yang menjadi fokus pembelajaran yang akan saya lakukan itu di fokus pada membaca dan menulisnya Pak. Ya, serta untuk kita mengajak anak-anak untuk selalu senantiasa menjaga keteraturan kelas dan mengingatkan kesepakatan kelas dan mengelompokkan peserta didik. Oke, jadi intinya di pengetahuan dan keterampilan. Iya, di pengetahuan dan keterampilan. Di samping itu keterampilan juga saya melihat Pak Jadi jawab mungkin tentang perilaku keteraturan kelas ya. Keteraturan kelas ya Pak. Baik Pak ya, jadi di samping itu sangat baik sekali area pengembangannya, mudah-mudahan bisa. Untuk melaksanakan ini, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang Pak Peri gunakan? Iya, baik Pak Beni ya. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok. Untuk medianya, media pembelajaran saya menggunakan HP. Iya. HP ya. Iya. Untuk strateginya Pak, agar supaya prosesnya bisa berjalan ini menggunakan apa nih strategi? Ya, kalau untuk strateginya Pak, saya melakukannya adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Yaitu dengan berdasarkan kesiapan peserta didik untuk belajar. Ya Pak ya. Terus dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan pengetahuan awal peserta didik itu sendiri Pak. Oke, jadi ada asesmen awal di sana. Iya, ada asesmen awal. Baik, artinya strateginya Pak Peri ini sudah memetakan anak-anak didik tadi berdasarkan kemampuannya Pak. Oke, jadi ada yang rendah ya, ada yang sedang dan ada yang tinggi. Oke. Baik Pak Peri, baik sekali sebenarnya apa yang telah dilakukan Pak Peri, perencanaan ini oleh Pak Peri ini. Nah ini kira-kira nih Pak, ya, setelah strategi model pembelajaran sudah Pak Peri rencanakan, ini kita berkaitan dengan asesmen Pak atau penilaian. Penilaian seperti apa yang Pak Peri lakukan? Ya, untuk penilaian saya menggunakan penilaian asesmen formatif dan penilaian sikap.
ya, seperti yang ada pada modul ajar Oke. yang sudah saya kirimkan sama Pak Beni. Ya, formatif ya, Pak ya. Iya, Formatif formatif. dengan asesmen sikap, Sikap, ya. iya. Oke, baik sekali. Mungkin untuk kali ini kira-kira di kelas mana yang akan kita ini, Pak? Ya, Observasi ini? kebetulan untuk kali ini kelas saya sendiri, saya sebagai wali kelasnya, Oh, gitu. kita akan di kelas 75 Pak Beni. Oh, 75. Iya, Oke. 75 pada jam ke-5 dan 6. Oke, nanti ya. Iya, nanti ya. Pak Beni. Baik sekali, Pak. Mungkin terima kasih atas kesempatannya, Pak ya. Ya. Pak Ferry telah bisa melakukan praobservasi dengan kami, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini pada sesi praobservasi ini bisa sedikit memacu, dan mungkin nantinya Pak Ferry bisa lebih fokus lagi dalam melaksanakannya saat melaksanakan di kelas ya. Ya. Nanti saat observasi berlangsung. Mungkin itu saja Pak Ferry. Oke. Nanti kita bertemu di kelas ya. Ya. Ya, itu saja Pak Ferry. Terima kasih Oke. banyak. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Pak Beni ya. Selesai. Ucap salam. Gimana kabarnya? Baik. Semuanya baik ya, puji Tuhan. Bapak dulu ya. Alvin Ferdian, Alvin Koirul, Altaf Wahyu, dan terakhir Zevanya. Ya, jadi satu ya, yang hadir si Arfa. Tadi masuk ya? Ya, ini karena punya sakit. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ya, masuk dalam kegiatan pembelajaran sesuai kesepakatan kita kemarin, coba semuanya berdiri. Ada yang baju semua? Nah, ada? Ya, silakan duduk. Kaos kaki semuanya pakai. Jadi kita sudah buat kemarin kesepakatan dalam pembelajaran tidak ada yang namanya baju dikeluarin atau tidak pakai kaos kaki. Ya, yang cowok juga rambutnya yang merasa panjang segera di ya. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, ya. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang puisi apa? Puisi rakyat, ya. Puisi rakyat itu ada 3. Yang pertama apa? Setelah pantun ada gurindam. Setelah gurindam ada apa yang dari negara Arab? Syair, yang diambil dari kata syair, yang artinya apa? Coba. Apa Sasa? Apa sih? Ayo Ica. Ayo apa? Syair. Kemarin sudah Bapak jelasin. Ayo. Yang artinya perasaan yang menyadari, itu namanya syair, ya. Coba sekarang Bapak tanya kepada si Ica, ya. Menurut Ica apa beda tokoh dan penokohan? Ya, kalau dulu untuk Ica, ya. Jadi tokoh itu adalah pelaku, ya. Jadi yang pertama tokoh itu pelaku. Sedangkan penokohan, iya, penokohan itu watak daripada tokoh, ya.
Ya, itu bedanya tokoh dan penokohan. Jadi nanti ketika ada yang ditanyakan, kamu tahu tidak apa itu tokoh? Ya, tokoh itu pelaku. Bisa Bapak kasih contoh ya. Bisa di sini tokohnya bernama Karis Yulianto. Ya. Menurut Afrizal, bagaimana watak dari Karis ini? Wataknya apa Karis ini? Apa nak? Lucu. Lucu. Menurut Habibie, watak Karis apa nak? Baik Pak. Baik. Nah ya. Jadi watak itu karakter. Ya. Mungkin karakter dari si Karis Yulianto atau yang biasa kalian panggil Yanto ini lucu. Ya. Mungkin suka menghibur. Ya. Kalau menurut Habibie, watak Karis ini sangat baik. Ya. Gitu. Terus ada yang tahu apa itu amanah? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu amanah? Ayo, Sasa coba. Apa itu amanah? Siapa yang bisa? Ya, Habibie. Apa Habibie? Iya, berikan aplaus untuk Habibie. Jadi, amanah itu pesan. Pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang dalam sebuah cerita. Ya, itu namanya amanah. Ya, baiklah. Itu tadi materi kita sebelumnya. Kita sudah belajar tentang puisi rakyat. Nah, untuk materi kita pada saat kali ini, ya, kita akan belajar bagaimana alur dalam sebuah cerita. Ya, alur dalam sebuah cerita. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita pada hari ini, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini, yaitu tujuannya peserta didik atau kalian para siswa diharapkan mampu, ya, mampu melatih kemampuannya untuk membedakan dan mencari apa itu tokoh dan penokohan serta alur, ya, serta alur itu nanti Bapak jelaskan yang ada dalam cerita, ya. Nanti juga di dalam tugas kelompoknya nanti Bapak bagikan ada sebuah cerita, disitulah nanti tugas kalian, ya. Jadi untuk pertemuan pada saat siang hari ini, kalian akan mencari tokoh dan penokohan serta alur dalam sebuah cerita, ya. Paham? Ya. Untuk itu semua bawa HP? Ada paket? Ada, ya. Nah, Bapak kirimkan link melalui grup kelasnya yang sudah Bapak bagi. Silakan untuk dipelajari dulu, ya, karena semuanya sudah membawa HP. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, ya. Bagi yang tidak ada paket boleh masuk sama Bapak, ya. Ini tidak. Jadi kalau untuk buka pembelajaran ada paket di sini. Tapi kalau untuk main game ada. Dipelajari dulu materinya itu. Ini tidak kemarin sudah pernah. Ini juga kok. Anjing mana HP? Habis lagi main game. Ya. Sudah main game nggak habis HP. Kenapa? Udah ada paket? Astaga. Kan sudah langsung nyambung. Ya, jadi Bapak jelasin sebentar, ya.
Jadi unsur cerita fantasi itu ada berapa? Ada 6. Ya, yang pertama itu namanya tema. Tema itu merupakan ide utama, ya, gagasan utama. Itu disebut dengan tema. Yang kedua, alur. Ya, alur di jalan cerita. Nah, nanti kalian akan mencari alur. Bagaimana lagi ya? Jadi unsur cerita fantasi itu ada berapa? Ada 6. Ya, yang pertama itu namanya tema. Tema itu merupakan ide utama, ya, gagasan utama. Itu disebut dengan tema. Yang kedua, alur. Ya, alur di jalan cerita. Nah, nanti kalian akan mencari alur. Bagaimana jalannya sebuah cerita itu. Ya. Terus yang ketiga, adanya tokoh dan penokohan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tokoh itu pelakunya. Ya, sedangkan penokohan itu watak daripada tokoh itu sendiri. Ya. Yang ketiga, latar. Ya. Latar itu kita identik, latar itu menunjukkan tempat. Ya. Dalam sebuah cerita fantasi itu latar itu dibedakan menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu seperti apa, Pak? Latar tempat itu berarti yang menunjukkan tempat terjadinya peristiwa. Ya, biasanya ditandai dengan di mana peristiwa itu terjadi. Ya, misal peristiwa itu terjadi di pasar 16 Palembang. Berarti letaknya di pasar 16 Palembang. Yang kedua adalah latar waktu. Biasanya ditandai dengan kapan peristiwa itu terjadi. Biasanya menunjukkan pukul atau jam. Ya, misalkan pukul 2 siang terjadi kebakaran. Ya. Dan terakhir yang ketiga ada latar suasana. Bagaimana suasana ketika peristiwa itu terjadi? Ya, apakah suasananya sangat mencekam atau sangat bahagia? Itu menunjukkan latar suasana. Ya. Lanjut lagi sudut pandang. Ya, sudut pandang itu artinya cara pengarang. Cara pengarang menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita itu disebut dengan sudut pandang. Ya. Dan yang terakhir gaya bahasa. Ya, gaya bahasa itu penuturan penulis atau pengarang dalam cerita itu. Ya, paham? Ya, itu untuk materi kita. Nah, di pertemuan kemarin sudah Bapak kelompokkan, ya, menjadi 3 kelompok. Sekarang silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan. Kalau nggak kamu kejadian itu ada. Kamu cari kejadiannya, kejadiannya awal. Ini kelompok 2. Ini ya. Ini kamu cari tokoh dan penokohannya saja. Ya. Dari tokoh dan penokohan. Serta amanah. Amanah. Kelompok 3 rupanya, ya. Ini bukan yang kali ini kelompok penokohan. Silakan digali, berdiskusi dengan semuanya, diskusi dengan kelompoknya. Nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, dimulai dari kelompok 3, kelompoknya semuanya.
dari perempuan kelompoknya Silvanya, ya. Kenalan dulu, perwakilan dari kelompok apa? Sebenarnya siapa? Ya, silakan. Boleh gantian, boleh. Cerita ini menyampaikan nilai seperti melarang, berkorban, berempati terhadap sesama, menyayangi keluarga, dan menghargai pekerjaan orang tua. Ya, silakan. Sekian dari kami. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Jawabannya sama aja tuh. Bagaimana menurut kelompok lain? Apakah ada tambahan atau bagaimana tampilan dari kelompok 3? Tidak ada? Ya, silakan dulu. Ya, KPD-nya. Ya, silakan dulu. Terus lanjut kelompok 2. Andin dan siapa yang akan maju? Ya. Balik topinya. Perkenalkan, saya Aprilia Triandini, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aprilia Pitasari, saya dari kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2. Ya. Makanan dari cerita kelompok bahwa kita harus menghargai masa lalu dan belajar dari pengalaman sebelum kita juga harus menggunakan pengetahuan dan pengalaman kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ya. Itulah amanat dari kelompok 2 menurut kelompok 2. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Dan terakhir untuk kelompok 1, ya, yang beda dari kelompok lain. Gede dia, suara kawan tidak kedengeran. Saya berikan aplaus untuk penampilan dari kelompok 1. Ya. Saya berikan aplaus untuk penampilan dari kelompok 1. Ya. Jadi dari cerita atau diskusi kelompok kalian, siapa saja tokohnya dari yang pertama? Ipa. Terus? Nina. Terus? Danu. Nah, dan satu lagi yang terakhir?
kata yang egois. Egois itu artinya apa? Keras kepala atau mau menang sendiri. Itu egois. Kalau untuk Nina apa nak? Suka membantu ya. Walaupun Ika sering dibully, Nina lah yang suka menolong atau membelanya ya. Terus amanah. Apa tadi amanat yang ingin disampaikan mengarang? Amanatnya kita dilarang untuk membuli sesama ya. Itu amanat dari cerita bola-bola waktu yang ingin disampaikan penulis ya. Dan untuk yang kejadiannya di bagian awal itu Ipan merasa selalu dibully ya, itu di bagian awal. Di bagian tengah yang ia lakukan atau kejadian yang Ipan alami itu menyelesaikan masalah tersebut, membantu ibu untuk membuat kue dengan sukacita ya. Dan di bagian akhir cerita Ipan mengubah keinginannya untuk membantu ibu berjualan kue ya. Jadi pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita itu, kita sebagai siswa dilarang untuk saling membuli ya. Kita tidak boleh saling mengejek atau saling menghina ya. Sesama siswa kalian harus saling tolong menolong dan saling mendukung ya. Jadi itu untuk ringkasan materi pada pertemuan kita hari ini ya. Dan untuk materi di pertemuan berikutnya nanti kalian searching di rumah ya, buka HP-nya, kalian lihat contoh-contoh pantun. Nanti tugas berikutnya Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat sebuah pantun ya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada siang hari ini ya, jadi untuk materi kita pada hari ini, kata kunci yang bisa kita ambil yang pertama tadi, tokoh dan penokohan itu satu. Tokoh itu pelaku, sedangkan penokohan itu watak tokoh ya. Sedangkan amanat berarti pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada kita para pembaca ya, baik itu pesan moral maupun pesan sosialnya ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Jangan lupa nanti di rumah kalian searching di Google, buka, kamu lihat contoh-contoh pantun. Dan untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menugaskan membuat sebuah pantun dengan bahasa kalian sendiri. Paham? Ya. Bapak akhiri, selamat pagi, selamat siang, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, selamat siang Pak Peri. Selamat siang Pak Beni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Peri? Puji Tuhan semua dalam keadaan baik Pak Beni. Oke, jadi Pak Peri kita sudah kemarin melaksanakan observasi ya, ya di pelajaran Pak Peri. Boleh diulangi lagi Pak Peri, kira-kira tujuan pembelajaran kemarin itu apa tuh Pak? Tujuan pembelajaran yang kemarin Pak ya? Ya, tujuannya yaitu untuk supaya peserta didik itu mampu membedakan antara tokoh, penokohan, serta amanat yang terkandung dalam sebuah cerita inspiratif. Oke Pak, itu tujuan yang telah kita lakukan kemarin ya. Jadi kira-kira nih, bagaimana perasaan Pak Peri nih selama melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaannya seperti biasa Pak Beni ya, tapi setelah melakukan cukup bahagia dan tenang karena sudah mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan. Kira-kira nih kalau kita kulik kembali, bisa nggak Pak Peri menceritakan kembali nih proses pembelajaran kemarin secara singkat? Secara singkat ya. Proses pembelajarannya yang pertama diawali dengan pembukaan Mbak Beni ya. Setelah itu kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu saya dan peserta didik membagi kelompok secara berdiferensiasi, dan di situ peserta didik saya bagikan LKPD, mereka duduk bersama kelompoknya yang sudah saya tentukan. Kemudian setelah mereka berdiskusi kelompok,
mereka presentasikan ke depan, kelompok lain menanggapi kekurangan atau kelebihan dari kelompok yang sudah maju ke depan. Setelah itu kami mengambil kesimpulan. Setelah kesimpulan baru kami memberikan refleksi dan terakhir penutup. Oke, ya. Jadi di catatan saya semua perencanaan juga sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik, ya kan? Sintak PBL yang dipakai kemarin ini. Iya, PBL. Sintak Benar, Pak. PBL pun kalau saya lihat memang sudah dilaksanakan di pelajaran, di proses pembelajaran Pak dari kemarin ya. Nah, kira-kira nih Pak, ada pertanyaan nih selanjutnya dari kami nih mengenai hambatan nih Pak. Menurut Pak Peri, apa sih hambatan yang terjadi saat pembelajaran kemarin? Kalau untuk hambatan, mungkin salah satunya Pak Beni dan Ibu ya, ada beberapa peserta didik yang memang dari keluarga kurang mampu, dan sehingga ketika saya membagikan video pembelajaran, mereka tidak memiliki HP. Yang pertama Bu ya, yang kedua dari beberapa anak itu ada yang mempunyai HP namun tidak memiliki kuota. Ya, setelah saya telusuri ternyata uang untuk beli kuotanya habis untuk mereka belikan jajan gitu. Atau memang ada kuota tapi untuk main game. Gitu Mbak Beni. Jadi yang pertama kendalanya memang ada peserta didik yang keluarganya tidak bisa membeli HP atau kurang mampu. Yang kedua, mereka punya HP tapi tidak ada kuota. Oke Pak, jadi Pak Peri hambatannya karena apa tuh? Sarana mungkin ya. Iya, benar Pak. Jadi yang ada pada anak mungkin tidak terlalu bisa mendukung pembelajaran, mungkin penerapan TPK ya. Iya, benar Pak. Oke Pak, jadi kalau seandainya Pak Peri menganggap itu sebuah hambatan, ya, kira-kira ada nggak jalan keluar Pak Peri yang bisa Pak Peri lakukan untuk mengatasi hambatan itu? Ya kalau untuk yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya Bu ya dan Mbak Beni, ya mungkin kalau ada yang anak yang tidak memiliki HP, ya mungkin bisa gabung dengan temannya satu meja atau satu kelompok yang memiliki HP. Dan kalau memang untuk anak yang tidak memiliki kuota internet, memang saya anjurkan untuk hotspot melalui HP saya Pak. Ya, karena memang sekolah kan tidak ada wifi kan Pak, jadi hotspot melalui HP saya Pak. Begitu. Oke, jadi pada intinya sebenarnya bisa Pak Peri untuk ini ya, tanggulangi ya. Bisa Pak. Itu masalah. Nah, bisa. Nah, kalau yang hal-hal lainnya mungkin tidak ada. Ya, Tidak ada Pak. Nah, kira-kira ini Pak kemudian nih, kalau tadi sudah ada solusi, mungkin kira-kira Bapak ini kan sudah menetapkan solusi nih. Iya, benar Pak. Jadi kira-kira nih solusi yang Bapak akan terapkan ini kapan nih kira-kira? Solusi yang akan saya terapkan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan jam pelajaran saya yang akan saya lakukan untuk minggu ini. Gitu, Pak. Jadi masih kontinu nih pembelajaran? Masih, Pak. Jadi belum selesai ya? Belum selesai, Pak. Oke. Saya lihat juga mungkin Pak Peri kemarin kan melakukan asesmen formatif saja. Iya, mungkin, Pak, ya? asesmen formatif. Oke Pak, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan saat ini bisa bermanfaat ya. Jadi solusi-solusi yang Pak Peri dapat tadi bisa Pak Peri selenggarakan di berikutnya. Kira-kira nih Pak, untuk memantapkan nih, sebagai apa ya, komitmen nih. Kira-kira kedepannya kalau Pak Peri terapkan berikutnya, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Pak Peri untuk memastikan Pak Peri menerapkan solusi ini? Yang bisa membantu, Iya, ya mungkin salah satunya di kita. Ya, oh gitu. Iya, kita bisa Pak. Tahu kembali Pak Beni lagi harus itu sudah sangat baik. Oke ya, berarti Pak Peri rekan sejawat lah karena Iya, rekan sejawat, terutama benar. rekan satu mapel ya. Rekan satu Itu mapel kita ya. juga guru bahasa Guru Indonesia. bahasa Indonesia, benar. Mungkin itu saja Pak Peri. Di tengah-tengah kita ini ada ibu pengajar praktik Pak. Iya. Dari saya mungkin beliau mau kasih tambahan atau penguatan, kami silakan Bu kalian. Terima kasih. Di sini kami memperhatikan dari pasca observasi yang sudah pra-observ dan sudah dilakukan oleh Pak Beni dan Pak Peri ya. Untuk pasca pra-nya juga sudah kami perhatikan bahwa video observasi itu sebenarnya sudah bisa berjalan dengan baik ini proses pembelajarannya. Terus tadi cara Pak Beni menggali terkait pasca pembelajaran di sini sudah bisa diterapkan oleh anggota Pak ya.
Nah, jadi di sini barangkali tingkat kolaborasinya lagi ya Pak, yang lebih ditingkatkan dengan rekan-rekan sejawat dari kegiatan yang dilakukan Pak Beni dan Pak Ferry. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa membantu seperti itu. Jadi Pak Beni tidak ada tidak bisa bekerja sendiri untuk membagikan ilmu observasi ini. Jadi cara bagaimana alur pasca pra obser ini kan sudah berjalan dengan baik, dibagikan dengan kawan-kawan lain. Sudah berjalan dengan baik. Ini kayak tambahan dari kami. Ya, makasih ya Pak Ferry. Mungkin itu saja dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini bermanfaat untuk kita Pak ya, dan bisa Pak Ferry gunakan di setiap pembelajaran yang Pak Ferry lakukan. Mungkin itu saja Pak Ferry. Oke. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya.